Halo semua, selamat datang kembali di DPS. Dan kali ini gua akan membahas beberapa berita atau video yang sedang viral. Waduh, udah lama nih gua gak bikin video panjang kayak begini. Moga-moga aja ada yang nonton ya, biar gua jadi lebih bersemangat ke depannya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas beritanya. Video pertama atau berita pertama, ada aksi seorang emak-emak yang sangat pemberani. Biasanya kalau ada berita soal emak-emak itu kalau gak melanggar aturan di jalan raya, ya bikin drama. Tapi kali ini beda nih, mari kita tonton videonya. Inilah Pak Sabu si Uki di Kampung Baru. Nah, inilah dia pemakai-pemakainya, inilah penjual-penjualnya, pengedarnya di sini. Nah, ini nih. Ini ya. Tukang menjaganya, penjualnya di sini dibuatnya. Ya. Lapak Bandar Sabu si Uki. Kenapa si Uki buka bandar sabu di sini nggak ditangkap? Gokil, beliau ini sangat amat pemberani. Buat kalian yang belum paham, emak-emak di video ini sedang menggerebek seorang pengedar narkoboy. Kalau menggerebeknya rame-rame ya oke lah, tapi ini dia cuma sendirian. Nekat amat anjay. Meskipun sendirian, emak-emak ini berhasil membuat para pengedar itu kocar-kacir. Ketika video ini dibuat, kabarnya seorang pengedar barang haram itu telah digerebek pihak kepolisian dari Polsek Waluhulu. Berita viral selanjutnya, ada sebuah drama yang melibatkan seorang TikToker terkenal dengan 7 juta follower dengan TikToker lainnya. Sebelum dibahas, mari kita tonton dulu videonya. Nemu video ini di sosmed. Konteksnya orang tuanya meninggal, tapi dia sempet-sempetnya ngonten. Udah gitu pakai kamera belakang biar kelihatan cakep. Yang lucunya lagi, dia tuh nangis, tapi nangisnya tuh kayak nggak keluar air mata, tau gak? Jadi nangis buaya gitu. Jadi pengen seakan-akan dikasihanin, disedihin karena orang tuanya meninggal. Padahal gue bingung ya, orang tua kan lagi meninggal, posisinya lagi berduka, tapi masih sempet-sempetnya buat ngonten. Padahal nih orang tua udah merawat dia dari kecil, tapi dia sempet-sempetnya pengen nyari atensi dari netizen nih. Aneh banget nih orang, beneran aneh banget. Oke, senangkep gua ceritanya kayak begini. Jadi, cewek ini mengupload sebuah video ketika orang tuanya meninggal. Video yang cewek ini buat kemudian dikomentari oleh seorang mas-mas yang merasa heran kenapa cewek ini sempat-sempatnya merekam video. Padahal posisi cewek ini sedang berduka. Kok bisa dia kepikiran bikin video? Belum lagi, si mas-mas ini beranggapan kalau tangisan cewek ini itu kayak tangisan buaya karena gak keluar air mata. Kira-kira begitulah tanggapan si mas-mas ini. Drama pun dimulai ketika videonya si mas-mas ini dikomentari oleh cewek yang nangis tadi. Cewek ini beranggapan kalau kata-kata si mas-mas ini sangat jahat karena menuduhnya menangis bohongan. Kemudian seorang TikToker lainnya yaitu Cindo Hilang Arah mengupload screenshot story IG-nya cewek tadi. Intinya dia menyalahkan mas-mas tadi karena jahat banget ibunya meninggal malah dijadiin konten. Loh, padahal kita tahu asal-usul drama ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia sendiri yang mengupload video ketika ibunya meninggal. Ah, sudahlah, mari kita lanjut saja ke video selanjutnya. Hari Minggu tanggal 28 malam hari kemarin, terjadi sebuah kasus yang melibatkan orang-orang yang bisa dibilang memiliki SDM rendah. Menurut informasi yang gue dapat, dua orang ini melanggar aturan di jalan raya kemudian mendapatkan teguran dari seseorang yang merekam mereka. Namun, dua orang ini malah tidak terima dan mengejar pengendara yang menegurnya sampai mengajak berantem. Tapi ketika kejadian itu direkam, dua orang ini malah kabur dan mengatakan kata-kata kasar. Kabarnya, dua orang ini tidak hanya melanggar satu aturan saja. Aturan pertama yang mereka langgar adalah melawan arus tentu saja. Kedua, gak pakai plat nomor, gak pakai helm, dan terakhir menerobos lampu merah secara ugal-ugalan. Sejak video ini dibuat, dua orang ini telah ditangkap dan sudah klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni dan teman saya Andika ingin mengklarifikasi dan mohon maaf atas kejadian malam ini yang viral di Merapian Bogor. Saya dan teman saya menyerahkan diri, mengakui bersalah dan siap ditindak sesuai hukum lalu lintas. Sekali lagi saya minta maaf kepada pengendara yang bersangkutan dan masyarakat Kota Jogja khususnya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berita selanjutnya yaitu mengenai program bikinan pemerintah yaitu Kopdes atau Koperasi Desa. Senangkep gua, tujuan Kopdes ini dibikin adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa melalui prinsip gotong royong dan kemandirian.
Tujuannya memang baik, tapi ya tahu sendirilah apa yang terjadi kemudian. Eksekusi program ini berjalan ngawur, di mana Kopdes ini dibangun di tempat-tempat yang sangat tidak strategis. Ada yang dibangun di tengah hutan, tengah kuburan, tengah jalan, pinggir jurang, dan masih banyak lagi. Ini gimana bilangnya ya, ngawurnya tuh ngawur banget gitu. Berita selanjutnya, berbeda dengan berita-berita yang tadi yang kadang bikin kesel, bikin bingung dan emosi. Yang satu ini adalah berita yang sangat mengharukan. Pertama, perkenalkan, orang ini namanya Supandi. Beliau ini adalah seorang pedagang yang belum lama ini muncul di beranda YouTube gua. Alasan si Mas Pandi ini viral adalah karena dia berjualan sampai malam namun hasil yang ia dapat sangat sedikit. Mari kita tonton videonya. Mas Pandi kenapa kok belum makan? Ya buat makan bapak di rumah. Buat Bapak makan belum makan. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Kasihan banget sih, sudah mah berjualan sampai malam, belum makan pula demi agar bapaknya di rumah bisa makan. Namun kabar baiknya, si Mas Pandi kini telah mendapatkan bantuan dari seorang TikToker bernama Bang Fadli. Bang Fadli ini open donasi buat Mas Pandi beserta bapaknya. Donasi yang terkumpul mencapai 45 juta kurang lebihnya. Alhamdulillah, masih banyak orang baik di negara ini, meskipun negara ini banyak kekocakannya. Semoga kehidupan Mas Pandi dan bapaknya menjadi lebih baik, rezeki mereka ditambah, begitu pula dengan orang-orang yang telah menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk membantu. Berita terakhir, belum lama ini gua nonton sebuah video di channelnya Bang Isai Nugroho, di mana ia membahas seorang nenek-nenek yang berjualan secara live, tapi isi komentarnya hujatan serta hinaan semua. Kita tonton videonya. Gini, kalau kalian tahu di aplikasi TikTok ada seorang nenek-nenek yang live jualan boneka dengan nama akun Grace Kiowo Shop. Gak ada yang gimana-gimana ya. Nenek ini cuma jualan boneka, gantungan kunci, dan souvenir lainnya lewat live TikTok. Tapi yang bikin miris adalah entah kenapa banyak bocil-bocil yang malah menjadikan beliau sebagai pelampiasan dengan sebuah kata-kata yang menurut gua sangat-sangat keterlaluan dan gak lucu sama sekali. Kalian bisa lihat sendirilah komentarnya. Itu bener-bener sampah dan nyakitin banget. Bahkan jahatnya itu nggak cuma lewat komentar doang guys. Di salah satu video menjelaskan kalau ada orang yang pesen 4-5 barang, ujung-ujungnya cuma buat diretur doang. Gua sih gak habis pikir ya. Kalau memang nggak suka atau nggak tertarik sama jualannya, ya tinggal skip aja, apa susahnya gitu loh. Nggak perlu sampai ngehina, apalagi membuat pesanan palsu yang justru merugikan orang lain. Sebenarnya gua udah membahas masalah ini di channel gua yang lain, tapi gua mau bahas lagi di channel yang ini. Itu karena kelakuan orang-orang zaman sekarang memang sudah sangat memprihatinkan. Orang gak salah apa-apa tapi malah dihujat, kan aneh. Kalau misal gak suka, kenapa gak di-skip aja? Kenapa harus merendahkan orang yang sedang mencari nafkah? Ya, berita akhir-akhir ini memang banyak genrenya. Ada yang bikin kesel, ada yang bikin geleng-geleng kepala, namun ada juga yang bikin haru. Kayaknya segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan subrek biar channel ini bisa berkembang ke depannya. Ya udahlah, segitu aja dari gua. Bye.